Luhut Binsar Panjaitan kasih sentilan keras untuk aksi mahasiswa. Ternyata sudah mulai terkuak nih siapa dalangnya. Halo sobat-sobatku semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Tadi sudah sempat aku singgung soal Pak Luhut yang berikan sentilan keras. Ini ada kaitannya dengan aksi mahasiswa yang beberapa hari ini mengadakan aksi untuk menyuarakan suara-suara rakyat, katanya gitu teman-teman. Hal ini dikasih nama Indonesia Gelap. Nah, kira-kira gimana sentilan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita we are doing right, so good so far gitu. Ada orang bilang, wah di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan GovTech kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di Peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini. Itu anak-anak muda PJ aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Karena kami melihat harapan bahwa kemampuan kami. Tuh, ini respon dari Pak Luhut yang memberikan komentar soal aksi Indonesia Gelap yang beberapa waktu belakangan ini bukan sempat aja tapi sudah berseliweran di sosial media teman-teman ya. Aksi ini digerakkan oleh BEM-SI, BEM seluruh Indonesia, yang sudah dari hari Senin tanggal berapa itu ya? Hari Senin pokoknya sampai terakhir kemarin hari Kamis tanggal 20 teman-teman. Kemudian ini responnya dari Pak Luhut yang mengatakan gak ada yang gelap gitu loh teman-teman ya. Yang gelap kalau kata Pak Luhut, opung kita ini ya, mengatakan yang gelap kau itu yang gelap gitu, katanya seperti itu. Karena menurut opung Luhut ini pada dasarnya setiap daerah, setiap wilayah, setiap negara pasti sebenarnya memiliki masalah-masalah yang hampir sama. Kayak contoh kalau ini yang konteksnya itu soal pekerjaan, tidak cuma Indonesia aja yang mengalami hal itu, tapi negara-negara tetangga nih atau negara-negara besar yang mungkin sebelumnya kita wah gitu ya dengan negara tersebut, itu juga mengalami hal yang sama sebenarnya gitu. Ini lebih membukakan mata kita lah gitu. Nah ini yang aku maksud tadi teman-teman, soal aksi Indonesia Gelap. Di Jakarta, kericuhan sempat terjadi saat mahasiswa yang bergerak menuju istana dihalangi blokade polisi Senin malam. Mahasiswa berunjuk rasa menolak efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo. Sementara di Bandung, ratusan mahasiswa sempat mencoba mendobrak pagar gedung DPRD Jawa Barat saat menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap. Mahasiswa menolak efisiensi anggaran untuk dunia pendidikan. Sedangkan di Surabaya, unjuk rasa mahasiswa yang juga menolak efisiensi anggaran di depan gedung DPRD Jawa Timur berujung bentrok. Mahasiswa merasa kebijakan Presiden Prabowo Subianto itu tidak berpihak pada rakyat. Sejak kemarin, tagar Indonesia Gelap masih jadi trending topik di media sosial X. Sebelumnya, tagar gerakan kabur aja dulu juga mencuat usai generasi muda protes sulitnya mendapat peluang kerja di Indonesia. Ini jadi alarm bagi pemerintah bahwa masyarakat semakin jengah dengan berbagai aturan baru yang dirasa merugikan rakyat kecil. Jengah gitu ya, karena banyak kebijakan yang dikeluarkan. Kayak kalau saya analogikan itu kayak orang ditabokin terus gitu. Nah, pasti ada pemaknaan itu, apalagi kemarin ada hashtag kabur aja dulu. Mungkin saya belum sampai kepada bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Ini bentuk protes atau bentuk makna dari masyarakat ya, yang menikmati atau melihat kebijakan itu. Jadi kayak jengah gitu, kok ini terus aja ya, ada apa sih sebenarnya? Jadi kalau ngomong Indonesia tidak baik-baik aja, itu belum sampai situ, karena ini masih proses. Sejauh ini, pihak istana belum memberikan komentar terkait tagar Indonesia Gelap yang masih menggema. Makanya kami pengen ngasih satu simbol, Bang. Kalau Presiden Prabowo takut untuk memberi kartu merah kepada menteri-menteri, wakil menteri status yang bermasalah, kami memberikan kartu merah duluan
untuk menteri wakil oke. menteri beserta pejajaran Ini yang ngaco, koordinator yang BMS kemudian ya, teman-teman, tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan gitu. yang memberikan kartu merah kepada para menteri, termasuk Karena kami suara melihat dari mahasiswa ini ya. untuk memuaskan masyarakat aja. Masyarakat mahasiswa bilang bahwa pendidikan, anggaran pendidikan dipotong di sistem pendidikan. Dibalas dengan statement Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa tidak ada pemotongan. Kemudian dicopot menterinya. Ingin memuaskan, tapi lupa bahwa dari 13 baru 1 loh, Bang, gitu. Ada belasan lainnya masalah. Dan dari 13 ini apakah bisa dikerucutkan, bisa diprioritaskan? Nggak bisa, Bang. Karena 13 isu tuntutan kami adalah prioritas dari ratusan isu dan masalah negara ini gitu, Bang. Terus keempat, saya pengen merespon pemerintah yang kemudian dan istana melalui PCO-nya, Bang. Bilang bahwa terima kasih masyarakat, terima kasih mahasiswa atas demonstrasinya, kami menghargai dan sebagainya macamnya. Tindak lanjut dan sikapnya beda loh, Bang. Memang benar sih kalau menurutku ya, mungkin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa itu benar-benar mengatasnamakan rakyat gitu ya. Kemudian dari ke-13 kan ada 13 poin gitu. Dari ke-13 itu tidak ada yang prioritas karena itu prioritas gitu loh. Karena itu ya memang penting untuk dibahas atau permasalahan-permasalahan yang dari bawah gitu. Cuma kalau dari aku sih begini ya. Dari ke-13 poin itu yang tadi sudah dikatakan kan sudah ada yang terrealisasikan lah ya gitu, 1 poin lah ya gitu. Ya kan ini masih awal jatuhnya. Dari ke-13 poin itu aku yakin Pak Prabowo juga sudah memikirkan hal itu. Tidak hanya Pak Prabowo, pasti juga para menterinya juga sudah mulai berpikir memikirkan itu. Cuma ya tolong dikasih waktu. Ini jatuhnya terlalu dini sekali untuk menyuarakan hal-hal semacam ini. Oke lah sudah 100 hari, cuma apakah cukup menyelesaikan hal itu dengan 100 hari aja gitu loh. Menyelesaikan 13 poin loh itu. 13 poin hanya dalam waktu 100 hari kan ya nggak cukup ya kan. Jadi tolonglah kasih waktu, kita coba beri waktu untuk pemerintah ataupun istana. Kira-kira nanti gimana? Mungkin 1 tahun, 2 tahun gimana ini gambarannya seperti itu. Kan untuk menyelesaikan semuanya butuh proses, tidak kok sekejap gitu aja nggak bisa. Ini yang sering kali terjadi ya, merubuhkan yang menurutku ini jadi sisi buruknya di setiap aksi soal perusakan fasilitas umum. rekan masuk tidak melakukan jualan-jualan yang anarkis, tidak memperkapasi petugas. Sampai polisi menghimbau untuk tidak merobohkan Negeri ini batasnya telah gitu ya. disandung oleh banyak permasalahan, teman-teman. Apakah kita hanya diam? Apakah kita hanya diam? Suarakan bahwasannya kita yang akan mengawal kawan-kawan kita yang nanti akan secara betul, kawan-kawan. Oh, ini yang kemarin tuh sempat ramai gitu teman-teman ya. Jadi ketika mahasiswa menyuarakan aksi demo soal Indonesia gelap, menyuarakan beberapa poin soal kebijakannya Pak Prabowo Subianto, tapi di waktu yang hampir bersamaan ada fakta terkuak soal sosok yang diduga menjadi dalang dari aksi ini teman-teman. Soalnya jelas-jelas melewati akun Instagramnya dia menyerukan gerakan ini. Dan itu seorang politisi, seorang kader dari partai. Yang mana partainya, anggota partainya, kadernya ataupun Pak Sekjennya sedang bermasalah. Sampai sini paham kan gitu. Adian Apitupulu, salah satu politisi PDIP, membuat postingan di akun Instagram mengundang mahasiswa untuk melakukan aksi demo Indonesia Gelap. Tuh, kemudian dengan adanya ini ada beberapa orang yang berpikiran kayak, oh ini ternyata dikontrol nih kayak gitu. Berarti ini benar tidak kok sepenuhnya menyuarakan suara rakyat gitu loh. Makanya poin-poin yang diajukan itu juga cukup dipertanyakan teman-teman. Pak Hasto diperiksa KPK, diantar sama massa, tapi mobil ini
Ini kok mirip ya, sama dengan mobil yang dipakai sama mahasiswa-mahasiswa Kan? yang demo Indonesia Nggak gelap cuma kemarin. postingan Yang aja. ini mobilnya kembar apa barengan gimana? juga. Sama persis soalnya. Ah, gimana? Kok bisa? Mobilnya kembar mungkin ya? Positive thinking Positive kita thinking. coba. Mobilnya kembar. Mungkin Coba bareng kali kalian ya. lihat. Bareng Terus gimana gitu. pendapat kalian? Aduh, kok bisa ya? Bener loh, mirip loh. Iya kan teman-teman? Tuh kan? Sama ini mah, satu mobil yang sama ini. Hari ini kita ambil dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana. Apakah berani menjawab apa yang disampaikan tadi 2 kali 24 jam? Ingat, media dicatat. Kita tunggu responnya. Semoga minggu depan kita benar-benar bisa berdialog ya. Terima kasih. Silakan media. 1, 2, 3. Sarah dan api nuraninya akan menyampaikan bagaimana betul akan ada. Hari ini Bapak berada dikawal oleh kepolisian. Betul. Dengan masa aksi. Bapak sini Bapak. Bapak yang ganteng. Sini Pak. Silakan borgol, side borgol, jangan aman. Ya. Nanti akan border Anda mencoba ini mulai. Oh, ini sudah mendapatkan respon dari pihak istana teman-teman ya, melewati Pak Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi yang turun merespon dari aksi mahasiswa yang mana dari ke 13 tuntutan itu sudah diserahkan kepada Pak Mensesnek, bahkan sudah ditandatangani yang nantinya akan dilakukan mediasi lah gitu bersama dengan mahasiswa gitu teman-teman. Tapi di samping gerakan aksi ini ada juga seperti yang tadi sudah sempat di-spill gitu ya. Ada yang ramai juga di sosial media, aksi juga ini menurutku ya, melalui tagar kabur aja dulu. Indonesia gelap, saya tanya serepublik ini, Indonesia gelap nggak? Terang Pak. Jadi oke, aduh udahlah, Ibu hal Irma yang pesimis itu udah. Ibu Irma gimana? Apa pendapat Anda terhadap kabur aja deh? Setuju nggak? Ya. Warga negara Republik Indonesia Ya. itu punya 2 hak. Ya. Ya kan? Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, kalau mereka mau kabur, mau cari hidup yang lebih layak misalnya di luar negeri, so what? Nggak ada masalah. Nggak. Harusnya nggak perlu dibilang, Dipersoalin. nggak perlu dipersoalkan sampai bilang di mana nasionalismenya, nggak perlu. Ya. Gitu ya. Kemudian juga saya tegur, terus terang adik saya ini saya tegur kemarin. Apa itu? Kenapa? Saya bilang, Anda sudah menjadi wakil menteri. Jadi kalau bicara juga mesti hati-hati. Ya. Karena sebanyak orang yang suka, sebanyak itu juga orang yang nggak suka. Benar. Pasti akan digoreng-goreng. Termasuk saya ada pemilik uranium 1000 tahun. Jadi itu saya sampaikan Bang. Gitu. Ya. Jadi menurut saya ditanggapi secara bijak saja. Ya. Ya kalau mau keluar kita fasilitasi. Jadi Ibu setuju justru harus dikampanyekan ini merantau ke luar negeri? Enggak, saya nggak mengkampanyekan, tapi artinya itu hak Ya. setiap manusia Indonesia mau kemanapun dia itu dijamin. Tapi kan bagus kalau tenaga kerja kita disalurkan ke luar negeri. Kalau dia punya kapasitas, Ya. kalau dia punya skill, Ya. kalau juga di negara penempatannya sudah ada
pekerjaan. Ya. Kan Oh itu. iya, masuk Kalau akal sih. berangkat ke luar negeri seperti yang kejadian di Inggris, Ya. 9 bulan ya mereka luntang-lantung di Inggris, pada akhirnya yang membantu memulangkan pemerintah. Ya. Dan ada juga yang pergi secara ilegal ke luar negeri, nggak lapor sama pemerintah. Ya. Tapi begitu ada masalah, teriak-teriak. Nah, Tapi itu kalimat kabur aja dulu ini, kenapa itu atur? Tapi itu tetap harus menjadi kewajiban pemerintah untuk Ya. melindungi. Ya. Mau dia ilegal, mau dia legal, kalau terjadi masalah di luar negeri, pemerintah wajib. Oke, menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba sekarang jadi viral itu kabur aja dulu? Kenapa itu? Apa Ya, itu bentuk hari ini kan kita frustasi tahu. terhadap Prabowo atau apa? Nggak juga sih ya, kalau menurut saya hari ini antara yang suka dan yang tidak suka kepada pemerintah Ya. itu kan beradu argumen. Ya. Ya, yang nggak suka melemparkan isu-isu yang tidak konstruktif kepada Ya. pemerintah, sementara yang suka memberikan supporting Jadi kepada ada aspek pemerintah. politisnya di sini. Pasti. Ya. Pasti. Jadi menurut saya kawan-kawan anak-anak muda kita yang mau berangkat ke luar negeri, saya hanya menyarankan satu. Ya. Pergilah secara legal, Ya. siapkan visa kerjanya, Ya. harus tahu di negara penempatan itu ada nggak lapangan pekerjaannya. Ya. Kalau nggak ada, ya jangan keluar negeri lah. Karena itu nanti Benar. akan merepotkan diri sendiri dan merepotkan pemerintah. Kalau tadi Opung Luhut memberikan respon gitu ya, katanya nggak ada yang gelap itu kau itu yang gelap. Ini ada respon juga dari Bu Irma yang menurutku masuk akal sekali, yang harusnya ini jadi pertimbangan juga dari ramenya tagar kabur aja dulu. Karena selain demo di realita nih ya, soal Indonesia gelap, ada juga tagar kabur aja dulu yang ramai juga di sosial media teman-teman, yang mana ini saling berkaitan dua hal ini. Soal kebijakan pemerintah seperti itu, yang satunya merasa banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, di mana aksi mahasiswa itu ada satu juga yang dari sosial media itu yang merasa kebijakan pemerintah itu ya banyak kerumitan, apalagi soal pekerjaan gitu teman-teman. Masuk akal ya dikatakan Bu Irma ini, jadi nggak kok seenaknya ketika ada tagar kabur aja dulu itu tanpa ada persiapan untuk pergi ke kota atau negara yang mungkin kalian mau gitu. Karena bisa jadi apa yang dikatakan Opung Luhut itu benar gitu loh. Bisa jadi negara yang jadi tujuanmu itu juga mengalami hal yang sama, soal krisis pekerjaan ataupun hal lainnya juga gitu loh. Jadi memang perlu banyak pertimbangan seperti itu. Gimana nih kalau menurut pendapat pandangan dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.